Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, puji syukur kami naikkan kepadamu saat ini Tuhan. Kami membutuhkan pimpinan dan kami membutuhkan kekuatan iman di dalam Tuhan untuk kami terus berkelanjutan menghadapi kehidupan ini Bapa. Tumbuh kembangkan iman kami lebih dan lebih lagi supaya kami tidak goyah, kami tidak undur dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Ibrani 13 ayat yang kelima, tepatnya, tapi ayat yang kelima boleh. Saya akan membacanya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan segala apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang kelima B Bapak Ibu ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan akan saya memberikan judul yaitu Allah yang setia. Puji Tuhan. Kitab Ibrani ditulis oleh Rasul Paulus. Tetapi ada beberapa kandidat yang mengatakan surat Ibrani ini ada yang mengatakan ditulis oleh Apolos. Ya, ada juga beberapa Barnabas. Sampai sekarang menjadi misteri siapa yang penulis kitab Ibrani. Tapi dari cara penyampaiannya lebih ke Rasul Paulus. Baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini kan bagaimana kalau kita ingat lagi kalimat ini tentang Abraham. Waktu Abraham mempersembahkan putranya, ada perasaan khawatir. Tapi saatnya Tuhan menyatakan kemurahannya dan bagaimana Abraham ini disertai oleh Tuhan. Janji, ada suatu ikatan janji. Bapak Ibu, kita juga sesungguhnya mengalami hidup penuh tantangan, ketidakpastian, dan terkadang merasa takut, ada perasaan takut. Tapi pada saat ini kita melihat bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan memberikan janji yang pasti. Selagi kita menjadi manusia daging, ada tentu perasaan ragu. Tetapi kita tetap percaya. Nah, di sini percaya pada janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu tidak pernah salah dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Itulah pribadi Tuhan yang sangat indah. Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya sendiri. Atau Tuhan tidak pernah apa yang diucapkan itu diingkari. Mengingatkan kita untuk kita tidak mudah menyerah atau tidak mudah putus asa. Kita juga tahu bagaimana Tuhan itu menyatakan kemurahannya dan Tuhan memang benar. Kembali flashback kalau kita juga melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel itu, meskipun dia bersungut-sungut, toh Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap memelihara mereka. Nah, jangan sampai kita menjadi ragu ya, kepada kemampuan Tuhan. Kekuatan kita ini datangnya dari Tuhan. Puji Tuhan, tidak akan menekankan kepastian janji Tuhan. Sekali-kali berarti ini kan memperkuat bahwa Allah akan selalu hadir, membimbing dan melindungi kita. Ya, kalau kita sampaikan kepada saudara kita atau putra-putri kita, sudahlah kamu masuk kelas yang masih mungkin kecil gitu ya, waktu dia sekolah, Mami atau Mama
nggak akan kemana-mana kok. Kamu masuk saja di kelas. Ini kan menyatakan bahwa mami tadi itu dia stay di situ. Dia selalu ada, nggak akan ditinggalkan anaknya ini masuk kelas ataupun sekolah. Dalam waktu sekolah, mami nggak akan meninggalkan. Bapak Ibu, dalam situasi yang sulit, kita diajak untuk tidak takut kepada Tuhan, tetap percaya. Kenapa? Ya karena Tuhan itu tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Tuhan akan memberikan penghiburan, Tuhan akan memberikan kekuatan, dan Tuhan akan menopang hidup kita waktu kita lemah. Tuhan juga tahu bagaimana kita mempunyai hubungan pribadi dengan Bapa. Kita tahu dan mengenal Tuhan secara pribadi, bukan karena kata orang. Kita mengenal lewat doa kita, lewat firman yang kita baca, yang kita dengar, janji-janjinya sungguh nyata dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak percaya atau untuk kita tidak setia kepada Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu sudah setia kepada kita. Si Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman ini menguatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Sepertinya kita sendiri, sepertinya tidak ada orang peduli, tetapi firman-Nya mengatakan, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Puji Tuhan Bapak Ibu, biarlah kita juga termasuk saya diingatkan bahwa kita tidak pernah sendiri, masih ada Tuhan, dan tangannya terus bergerak, tangan Tuhan terus merendah untuk masa depan kita yang lebih baik lagi. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami menyadari Engkau begitu setia. Sebelum kami setia, Engkau sudah terlebih dahulu setia kepada kami. Bahkan saat ini Engkau berjanji tidak akan meninggalkan kami, dan tidak akan sekali-kali membiarkan kami. Itulah yang menguatkan kami, itulah yang meneguhkan kami, untuk kami terus belajar percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita terus melanjutkan kehidupan kita dengan percaya akan janji-janji Tuhan. Amin.